Sekarang waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya siapin hatinya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pimpin ibadah pada siang hari ini. Engkau pimpin supaya kami dapat memuji nama Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat siang adik-adik. Kabarnya gimana semua nih? Baik ya? Nah, hari ini siapa sih yang lagi senang? Pastinya senang dong karena kita bisa datang ke beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Yesus telah satukan kita tanpa
di rumah kita tetap senang karena kita tetap datang kepada Tuhan. Walaupun kita ibadahnya di rumah, kita tetap bisa datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita mau kasih satu pujian, hati senang. Tanda dia mau mati di kayu salib buat kita. Tanda dia mau mati buat kita untuk menebus dosa kita. Kalau Tuhan udah rela mati buat kita, kita boleh lupa gak? Tidak boleh. Kita mau kasih satu pujian. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur. Bilang lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib buat kita. Selain kita tidak boleh lupa, kita mau ikut Tuhan gak? Kita mau ikut Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan, kita tetap mau ikut Tuhan. Kita mau apa satu pujian? Ku mau berjalan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mau mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa melalui BCA di transfer dan melalui OVO. Minta papa mamanya, "Pak, transferin dong, Mah, transferin dong." Oke? Kita pakai satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku bersama di surga.
Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Engkau pimpin supaya persembahan dapat dipakai di rumah Tuhan. Engkau pimpin juga supaya persembahan ini bisa membantu gereja kami untuk dalam pembangunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Cici mau kasih pengumuman. Yang pertama, seperti biasa setiap hari Kamis kita ada persekutuan Kamis jam 6 sore melalui YouTube. Nanti link YouTube-nya akan diberikan di grup Sekolah Minggu GKHI. Nah, yang kedua, seperti biasa kita setiap hari Minggu ada ibadah jam 1 siang. Untuk kelas batita masih melalui YouTube, untuk kelas kecil dan besar melalui Zoom. Untuk linknya nanti diberikan juga di dalam grup sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ya Tuhan, Engkau pimpin supaya puji-pujian yang kami naikkan dapat berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan, kami sebentar ingin mendengarkan firman Tuhan, Engkau pimpin supaya kami dapat mengerti tentang firman yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semuanya kabarnya baik dan semuanya sehat-sehat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bagaimana sih sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang apa ini? Aduh, coba adik-adik lihat, ada siapa di situ? Ada ramai sekali ya orang-orang di situ. Mereka sedang apa? Ada banyak sekali orang-orang lagi melihat ke dalam rumah. Ada siapa di dalam rumah itu? Ternyata di dalam rumah itu ada Yesus. Yesus sedang mengajar banyak orang di dalam rumah itu. Yesus sedang menceritakan firman Tuhan. Yesus sedang kasih tahu ke orang-orang tentang
kasih Allah yang begitu besar. Banyak sekali orang-orang yang berdiri di depan situ. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka mau mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Nah, Yesus ini waktu itu melakukan banyak sekali mukjizat. Contohnya, orang yang buta itu tidak bisa melihat. Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya dan bisa melihat. Lalu kemudian, waktu itu mereka lagi naik kapal. Kapalnya goyang-goyang, ada badai, ada hujan besar. Tuhan Yesus bisa suruh hujan itu berhenti. Tuhan Yesus bisa suruh angin itu berhenti. Wah, Tuhan Yesus tidak hanya bisa menyembuhkan orang saja. Tuhan Yesus juga bisa menyuruh angin ribut berhenti. Nah, makanya orang-orang penasaran. Orang-orang juga mau mendengar apa sih yang Yesus ajarkan. Makanya coba adik-adik lihat tuh. Ramai sekali orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, suatu ketika, coba kita lihat ada apa ini? Ada siapa ini? Ada seorang yang lumpuh. Orang lumpuh. Apa itu orang lumpuh? Orang lumpuh itu artinya orang yang tidak bisa berjalan. Orang ini dari dia masih baby hingga dia sudah besar, dia tidak bisa berjalan. Coba tuh adik-adik lihat kakinya. Dia tidak bisa berjalan, dia cuma bisa tiduran saja, dia cuma bisa duduk saja. Dia tidak bisa berjalan-jalan. Lalu ada siapa ini? Ada teman-temannya. Teman-temannya bisa berjalan tidak? Bisa, teman-temannya bisa berjalan. Nah, teman-temannya ini waktu itu dengar katanya, ada siapa di dalam situ? Ada Yesus. Yesus yang bisa menyembuhkan orang-orang. Teman-temannya mau bawa temannya yang sakit lumpuh ini ketemu Yesus karena mereka sudah mendengar bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang-orang. Makanya mereka berpikir bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan temannya yang sakit lumpuh itu. Mereka mau bawa temannya ini untuk ketemu Yesus. Nah, akhirnya mereka angkat. Mereka angkat apa? Mereka angkat tempat tidurnya. Coba kita lihat. Tuh, mereka angkat tempat tidurnya. Tetapi adik-adik, tadi apa di sini? Ada banyak sekali orang. Ada banyak sekali orang sehingga mereka mau lewat. Bisa tidak mereka lewat kalau banyak orang? Tidak bisa. Susah mau masuk ke dalam rumahnya. Lalu bagaimana? Sedih dong. Tadinya mereka sudah senang, mereka mau bawa temannya kepada Yesus supaya disembuhkan. Ternyata waktu mereka sampai, penuh tempatnya, mereka tidak bisa ketemu Yesus. Sedih gak? Sedih. Lalu bagaimana? Apa akhirnya mereka menyerah? Apa akhirnya mereka pulang, tidak jadi membawa temannya yang sakit ini ketemu Yesus? Akhirnya mereka punya ide. Mereka punya ide seperti, oh, kita bawa teman kita yang sakit ini lewat atas rumahnya. Waduh, bagaimana caranya? Nah, adik-adik harus tahu, waktu itu rumahnya seperti ini. Coba adik-adik lihat, tangganya ada di depan. Tangganya ada di depan, kemudian di sini atap rumahnya. Berbeda dengan rumah kita yang sekarang. Kalau rumah kita yang sekarang, tangganya ada di dalam, Cici. Nah, tapi kalau rumah pada waktu itu, tangganya ada di luar. Sehingga tadi teman-temannya bilang, mau bawa temannya yang sakit ini naik ke atas. Naik ke atas sini nih. Lewat mana? Lewat tangga. Nah, ketika mereka sudah sampai ke atas sini, mereka ngapain? Loh, mereka mau turunin temannya lewat atas rumah tadi.
mereka turunin temannya pelan-pelan. Lewat mana? Lewat atas rumah. Coba adik-adik lihat ke atas rumah adik-adik. Di atas rumah adik-adik, bolong tidak? Tidak bolong, tertutup. Nah, teman-temannya ini membawa temannya yang sakit lewat atas rumahnya. Dibolongin atas rumahnya supaya temannya bisa turun. Ketika dia turun, turunnya pakai apa? Pakai tempat tidurnya. Tempat tidurnya diikat supaya bisa turun. Nah, ketika mereka sampai, ada siapa di sini? Ada Yesus. Ketika Yesus melihat teman-teman yang menurunkan, Yesus melihat orang yang sakit lumpuh ini. Yesus bilang, wah, mereka percaya, mereka beriman. Apa beriman? Beriman artinya percaya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh ini, orang yang tidak bisa berjalan ini, dari baby sampai besar, mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit ini. Kemudian waktu itu kan Yesus sedang menceritakan firman Tuhan. Yesus sedang mengajar. Tiba-tiba ada yang datang di tengah-tengah seperti ini. Apakah Yesus marah karena mengganggu? Tidak, tetapi Yesus mau menyembuhkan. Yesus mau peduli. Yesus menyembuhkan orang ini. Apa yang Yesus katakan kepada orang lumpuh ini? Yesus bilang begini, hai nak, dosamu sudah diampuni. Waduh, kan orang ini kan sakit, mau minta disembuhkan. Tetapi Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Adik-adik, tahu tidak apa arti dosa? Dosa itu artinya kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Kita melakukan sesuatu yang melawan perintah Tuhan. Adik-adik berdosa tidak? Ya, adik-adik berdosa. Cici berdosa tidak? Ya, Cici juga berdosa. Semua manusia pasti berdosa. Kita semua adalah manusia. Kita semua berdosa. Bisa gak, Cici? Aku bilang ke teman aku, aku mengampuni dosamu. Kamu sekarang sudah tidak berdosa lagi. Bisa tidak? Tidak bisa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Lalu kenapa Yesus bilang dosamu sudah diampuni? Mengapa? Karena Yesus juga adalah Tuhan. Yesus adalah manusia, tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tadi bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Dia juga bisa meredakan angin ribut. Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Yesus juga mampu mengampuni dosa. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Allah yang berkuasa yang menjadi manusia. Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Sehingga orang yang sakit ini bukan hanya disembuhkan saja dari sakitnya, tetapi Yesus juga mengampuni dosanya. Akhirnya Yesus menyuruh, nak, berdiri. Kamu berdiri, terus kamu angkat tempat tidurmu. Wah, tadi katanya orang ini lumpuh, Ci. Lumpuh dari baby sampai sekarang. Lumpuh gak bisa jalan. Bagaimana? Kenapa Tuhan Yesus suruh dia angkat tempat tidurnya? Kenapa Tuhan Yesus suruh dia jalan? Tapi orang ini mau dengar tidak? Mau. Orang ini mau obey tidak? Tuhan Yesus bilang angkat. Tuhan Yesus bilang berdiri. Orang ini mau taat. Mau obey. Nah, akhirnya coba adik-adik lihat.
Wah, tadinya orang ini tidak bisa berjalan. Sekarang ngapain dia? Sekarang dia berjalan dan membawa tempat tidurnya. Tadinya orang ini cuma bisa tiduran saja, tidak bisa jalan-jalan. Sekarang orang ini sudah berdiri dan mengangkat tempat tidurnya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Bukan hanya menyembuhkan tadi, Tuhan Yesus juga mengampuni dosa orang yang lumpuh ini. Yesus punya kuasa. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Dan Yesus juga bisa mengampuni dosa. Adik-adik, apakah hanya dosa orang lumpuh ini saja yang diampuni Tuhan Yesus? Tidak. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua, sehingga kita pun bisa diampuni dosanya. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat dosa, pasti kita berbuat dosa. Adik-adik jangan lupa, setiap kita berdoa, kita minta ampun atas dosa yang kita lakukan. Kita minta maaf atas dosa yang kita lakukan. Adik-adik juga jangan lupa, kita punya Tuhan Yesus yang tidak hanya bisa menyembuhkan orang sakit saja, tapi Yesus juga punya kuasa untuk mengampuni dosa kita semuanya. Dosa orang yang lumpuh itu, dosa adik-adik, dosa Cici, dosa kita semua. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa melakukan mukjizat, dan dia bisa mengampuni dosa kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi. Coba adik-adik semuanya bangkit berdiri. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Allah yang mengasihi kami. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa, yang mampu mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi kami semua, menggantikan dosa kami. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu ingat akan kasih Tuhan, supaya kami selalu ingat kami punya Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.